Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru-guru yang hadir, para orang-orang tua kita, juga kepada panitia pelaksana maulud pada sore hari ini, dan juga kepada sahibul bait Bapak Haji Hendri Rikianto bersama Ibu Hajat Triana dan seluruh keluarga besar Haji Hendri dan Ibu Triana yang hadir. Terima kasih banyak sudah menyiapkan segala-galanya untuk kita semua pada acara sore hari ini. Dan kepada panitia, mudah-mudahan semua usahanya, sumbangannya, kerja kerasnya, semoga semuanya menjadi catatan amal kebaikan yang akan dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu tanpa kecuali yang hadir di sini semua menjadi tamu-tamunya baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab acara ini adalah acara Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, rumah ini kalau kita datang di selain hari Maulud, suasananya berbeda, pemandangannya juga berbeda. Ini rumah udah dibungkus, kita udah nggak lihat lagi tembok aslinya, udah didekor. Masya Allah, ini semua untuk Maulud Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tahun depan panjang umur insya Allah, tinggal pasang pengantin aja nih Pak Haji Hendri. Usahakan tahun depan insya Allah kalau acara Maulud ada yang kita nikahkan. Kalau boleh daftar dari sekarang sama Pak Ruli sebagai ketua majelis panitia, daftar sama Pak Ruli supaya nanti ini dekor yang udah lengkap ini ada pengantin juga yang kita dudukin. Ada syaratnya katanya. Untuk yang pertama, kalau yang kedua urus sendiri. Jadi insya Allah tahun depan selain acara Maulud ada sunnah Nabi yang kita praktekkan. Untuk jamaah kita siapa saja bisa kita siapkan pewadenya dan bisa duduk bersanding dan akad nikah sambil acara Maulud, sebab pernikahan itu adalah sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur semuanya, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, ada sebuah nasihat Nabi Muhammad kepada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi dan sekaligus dia juga seorang ahli Madinah. Dia penduduk asli Madinah Munawwarah. Yang kalau kita pergi ke kota Madinah itu ada penduduk aslinya. Penduduk aslinya itu namanya suku Ansor. Suku Ansor itu ada dua suku dalam suku Ansor. Ada Aus, ada Khazraj. Itu asli Madinah. Sampai ini hari mereka beranak cucu, beranak pinak, semuanya tinggal di Madinah banyak, dan sebagian sudah berhijrah meninggalkan Madinah. Tapi sampai hari ini masih banyak asal usul ahli Madinah dari zaman dahulu beranak pinak tidak keluar dari Madinah dan tinggal di Madinah, dan mereka itu dapat pangkat dari Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah menyatakan cinta kepada suku Ansor itu bertanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu suku Ansor itu, salah satunya namanya Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal ini ditugaskan sama Nabi Muhammad untuk berdakwah. Pergi ke mana berdakwah? Pergi ke Yaman.
Padahal dia orang Madinah, disuruh dakwah ke Yaman, pimpin masyarakat di sana, pimpin umat di sana. Waktu mau berangkat meninggalkan kota Madinah, dia udah naik di atas ontanya, kendaraannya. Begitu Mu'adz sudah naik di atas kendaraannya, Nabi Muhammad antar Mu'adz bin Jabal. Sambil berjalan ontanya Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad antarkan. Nabi yang jalan kaki, ini mau berangkat tamu, mau berangkat pergi ke kota Yaman. Ada wasiat Nabi Muhammad yang sangat berharga dan bisa menjadi toladan buat kita semuanya yang hadir di sini. Apa wasiat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilang begini sama Mu'adz, "Ya Mu'adz, kamu akan berangkat ke Yaman. Saya nasihatkan engkau wahai Mu'adz, yassir wala tu'assir, bashir wala tunaffir." Wahai Mu'adz, catat ini nasihat saya. Kalau sampai kamu di Yaman nanti, ketemu sama masyarakat di Yaman, bashir wala tunaffir, kasih kabar gembira sama mereka. Jangan takut-takuti orang. Bashir, kasih kabar gembira, senangkan hati mereka, beritakan berita-berita yang baik. Wala tunaffir, jangan suka takut-takuti orang. Ini pesan pertama. Pesan pertama. Makanya kalau kita kasih gembira orang, pahalanya besar. Kasih senang orang, pahalanya besar. Satu sahabat tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik?" Dijawab sama Nabi Muhammad, amal yang paling baik dukhul surur ala qalbi akhika muslim. Kalau mau tanya amal yang terbaik, kamu kasih senang orang, itu amal yang paling terbaik. Nabi nggak jawab amal yang terbaik bangun tengah malam. Nabi nggak jawab amal yang terbaik kamu begini, pergi haji atau pergi umrah. Nabi nggak jawab itu. Apa dijawab sama Nabi Muhammad? Amal yang terbaik kasih senang orang. Dukhul surur. Kasih gembira orang, kasih senang orang, kasih bahagia orang. Termasuk ini pesannya Nabi Muhammad kepada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Itu yang pertama. Makanya nakut-nakutin orang dosa. Biar bercanda. Biar bercanda dosa. Orang lagi tenang-tenang kita takutin. Orang lagi sakit kita datang. Wah, kelihatannya sakit begini, tetangga gue kemarin meninggal ya. Dia tadinya sakitnya nggak terlalu, dia dengar berita menakutkan. Mestinya kan kita datang, wah nggak apa-apa nih. Ini sih biasa. Ini besok juga baik. Wah, dia tadinya sakit parah jadi sehat. Pikiran cerah. Ini sakit biasa. Kita datang. Ngeri juga nih penyakit. Dokter bilang apa dokter? Kolesterol berapa? Asam urat berapa? Makanya kalau ditanya asam urat kita berapa, jangan jawab deh. Kolesterol berapa, teman nanya jangan jawab. Dia nakut-nakutin. Bahaya nih. Berapa kolesterol? Sekian. Teman saya kemarin di Anfal mati. Jangan nakut-nakutin orang. Boleh nakutin orang dalam fikih kalau yang sakit ini anak muda, sakitnya biasa, suka ninggalin sholat, suka maksiat. Kalau ahli fikih bilang boleh nih, ini sasaran nih. Ini sasaran nih supaya dia tobat. Tapi kita pastikan dulu, tanya dulu dokter, parah nggak penyakitnya? Nggak parah, penyakit biasa. Begitu dok? Iya, yakin. Kita masuk ruangannya. Dia ahli maksiat, masih muda, penyakitnya biasa. Diimpus. Sakit apa, Kakanda? Ini
Kurang enak nih, mules perut. Wah, kemarin banyak yang mati nih kan Nabi. Waduh, udah punya persiapan apa masuk kubur? Itu fulan kemarin mati mendadak. Fulan mati mendadak. Padahal cuman begini nih, mules doang. Dia pucat badannya. Apa niatnya? Kalau baik mau tobat. Kalau baik mau sholat. Kalau baik mau meninggalkan maksiat. Nah, kalau begini kata para ahli fikih, boleh. Ada misi, ada visi. Tapi nanya dulu sama dokter penyakitnya berat enggak? Kalau berat jangan. Kalau dokter bilang nih berat nih penyakitnya, tetap kita hibur aja dia. Harus dihibur. Kenapa? Kita udah dapat berita dari dokter penyakitnya bahaya. Nah, kita hibur dia. Kita bilang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah itu kasih sayangnya mengalahkan segala-galanya. Orang biar berdosa kayak apa juga, kalau mati bilang la ilaha illallah masuk surga. Dia nangis. Dia nangis penuh harap sama Allah. Dia nangis berhusnudzon sama Allah. Biar dia berlumuran dosa, dia dapat kabar gembira bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini yang dimaksud sama Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Basyir wala tunafir. Kasih kabar gembira sama orang. Jangan takut-takutin orang, nggak boleh. Semua profesi apa saja kita, jangan nakut-nakutin orang. Apakah seorang guru, kita masuk rumah orang, ini rumah lu nih kayaknya banyak penghuninya nih. Wah, penghuninya jahat-jahat. Gue udah lihat, padahal dia nggak lihat. Yang punya rumah ketakutan. Tuh dia tuh jahat banget. Bagaimana dong? Ini mesti di ini nih. Kalau enggak lu dicekek malam-malam. Jangan nakut-nakutin. Oh, jin di mana-mana juga ada. Jangan nakut-nakutin orang. Ini pesannya Nabi sama Mu'adz. Jadi siapa saja, apakah dia dokter, apakah dia kiai, apakah dia ustadz, apakah dia guru, apakah dia Pak RT, Pak RW, polisi, tentara, hakim, jangan takut-takutin orang. Pesannya Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal. Basyir wala tunafir. Yassir wala tu'assir. Pesannya Nabi Muhammad, hai Mu'adz, kamu permudah ya urusan orang. Yang sulit kamu permudah. Jangan persulit orang. Man nafasa an mu'min kurbah min kurabid dunya, nafasallahu alaihi kurbatun min kurabil akhirah. Atau kama qala Nabi SAW. Nabi Muhammad dalam sebuah sabdanya menyatakan, barang siapa meringankan urusan seseorang, mempermudah, akan dipermudah urusan dia nanti di akhirat yang begitu sulit. Orang yang suka mudahkan urusan orang, Nabi Muhammad menyatakan, nanti urusanmu yang sulit di akhirat tenang, akan dipermudah sama Allah. Yassir wala tu'assir. Basyir, jangan persulit. Oh, bahasanya Nabi itu ibu-ibu singkat, bermirip-miripan bahasanya, gampang dihafal, gampang dicerna, maknanya luas. Basyir wala tunafir. Yassir wala tu'assir. Yassir artinya mudahkan, asir sulit. Nah, pesannya Nabi mudahkan. Padahal ini Mu'adz mau berangkat. Ini Mu'adz berjasa nih Bapak Ibu. Mu'adz ini sangat berjasa. Ibu-ibu, bapak-bapak setiap hari sholat, baca subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah 33 kali. Ini dari Mu'adz bin Jabal. Itu peristiwa waktu mau berangkat ke Yaman. Nabi Muhammad bilang lagi sama Mu'adz, Mu'adz, saya cinta kamu Mu'adz. Saya cinta sama kamu wahai Mu'adz. Wahai Mu'adz, jangan tinggalkan setiap habis sholat. Baca tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Jangan tinggalkan ini setiap habis sholat. Amalan ini
menyebar ke seluruh dunia. Bayangkan ini amalan ini. Mu'adz bin Jabal nih yang dapat. Dia bagi sama sahabat. Dia mulai amalkan. Indonesia ada 200 juta kaum muslimin. 99% baca tasbih semua masjid. Habis sholat 33 kali. Belum di Yaman, belum di negeri. Seluruh dunia. Serentak berapa kebaikan Mu'adz. Mu'adz bin Jabal. Pesannya Nabi Muhammad, Mu'adz, kamu mau berangkat hari ini. La'allaka antamurru alam gabri wa masjidi ba'da am hadha. Wahai Mu'adz, kalau kamu berangkat sudah sekarang ini, nanti tahun depan kemungkinan, Nabi bahasanya tawadu, kemungkinan tahun depan kalau engkau berkunjung balik ke kota Madinah, kamu nanti lewat di Madinah ini, kamu akan melewati masjidku dan kamu akan melewati kuburku, wahai Mu'adz. Nabi bahasanya tawadhu mungkin. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah bilang la'alla, itu bukan mungkin, pasti. Seperti bahasa Al-Quran. Kalau Al-Quran udah bilang la'allallah, la'allallah. Kalau ada kata la'alla, kalau diterjemahkan dalam kamus itu la'alla semoga. Tapi kalau Al-Quran nggak pakai semoga, pasti. La'allallah, semoga Allah memberikan rahmat. Pasti Allah kasih rahmat. Walaupun pakai bahasa la'alla. Begitu juga Nabi Muhammad bilang sama Mu'adz, semoga mungkin nanti tahun depan kalau engkau balik ke kota Madinah, kamu akan melewati masjidku ini, ditunjuk sama Nabi. Dan kamu juga akan melewati kuburku. Mu'adz bin Jabal menangis. Menangis Mu'adz bin Jabal. Nabi Muhammad bilang jangan menangis Mu'adz. Artinya tugasmu pergi ke Yaman itu tugas yang mulia. Sekalipun kamu pulang tidak bertemu lagi dengan aku, kita akan berjumpa di akhirat di dalam surganya Allah. Berangkat Mu'adz ke Yaman. Dia orang yang berdakwah di Yaman. Sampai ini hari kalau ibu-ibu bapak-bapak pergi ke Yaman, ada masjidnya namanya Masjid Mu'adz bin Jabal. Itu negeri Yaman tuh, negeri barokah. Nabi Muhammad paling cinta sama Yaman. Nabi Muhammad bilang begini, Ra'aitu anfasir rahman min gibalil Yaman. Nabi Muhammad bersabda, saya mencium, menghirup nafasnya Rahman, nafasnya Allah. Aku hirup, itu nafas itu dari arah Yaman berhembusnya. Al-iman yamani wal hikmatul yamaniyah. Iman itu di Yaman kata Nabi. Dan hikmah itu adanya di Yaman. Atakum ahlil Yaman. Oh Nabi puji ini Yaman sampai setinggi langit. Salah satu kali ada tamu-tamu. Ini Yaman ibu-ibu. Yaman ini yang bela sekarang nih Gaza nih. Yang bela saudara kita di Gaza, di Lebanon. Ahli Yaman. Memang Bapak itu ahli Yaman. Lahir di sampingnya udah senjata. Senjata ini kayak pegang HP. Kayak kita pegang HP. Mereka ahli Yaman tuh pegang senjata kayak kita megang HP. Ada kita yang punya HP 2, mereka juga begitu. Ada yang punya 2 senjata, satu kan kiri, satu kanan. Ada lagi satu di pundak. Ini enggak lagi perang Pak Kiai. Lagi damai, tentram, aman. Itu senjata kayak bawa HP. Jadi lahir udah dengan senjata. Jadi kalau ada umat Islam yang diganggu, dia di depan. Memang dia lagi nunggu nih, senjata udah diasah terus. Udah diasah mulu. Setiap hari kerjanya pegang peluru mulu. Saya di Yaman lama. Saya pergi di perkampungan. Dia bilang begini sama saya. Kamu jangan pegang buku mulu. Nih pelajari senjata. Kita nih datang mau belajar. Enggak usah, jangan. Pelajari nih. Nih cara bukanya begini, begini, begini. Dia bebas Pak Polisi.
Ini ada Pak Polisi di depan kita. Dia bebas di sana. Beli peluru kayak beli kacang goreng. Di pinggir jalan, kaki 5, perempatan, kayak orang beli rokok. Memang negerinya nih dulu pernah dilarang sama dunia. Supaya jangan pegang senjata masyarakatnya. Yaman gak mau terima. Tidak, kalau senjata gak bisa. Ini udah kehidupan kita. Damai, perang, tidak perang, senjata pakaian kita. Kemana-mana bawa senjata. Jadi kalau Haji Hendri pergi ke Yaman, sholat di Yaman, Pak udah pernah Pak Haji Hendri ke sana? Udah pernah. Jadi sholat di masjid itu depan semua senjata. Lagi aman, lagi damai. Udah kehidupannya. Tapi subhanallah banyak hikmahnya. Sekarang mereka berada di saf yang terdepan bersama Iran untuk membela kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di Lebanon, yang hari ini dalam keadaan hancur-hancuran. Gak gampang ini saudara kita. Kalau ini hari kita duduk di sini dengan tentram, damai, dengan AC, dengan buah di depan kita, dengan air yang segar. Saudara-saudara kita di Lebanon sekarang ini lagi berpikir bagaimana mau menyelamatkan diri. Mau berperang juga gak ada senjata. Mau berbuat apa-apa juga gak bisa. Sekarang situasi mereka rame-rame pada banyak yang meninggalkan Lebanon untuk menyelamatkan diri dalam situasi dibombardir seperti ini. Saudara-saudara kita yang lain mungkin belum bisa bantu. Karena saya dapat informasi itu alat-alat perang itu kalau sumbernya dari Amerika. Misalnya saya beli pesawat tempur dari Amerika. Pesawat tempur. Udah ada chip di situ. Udah ada chip. Jadi kalau misalnya itu melewati radius, dia punya radar yang dilarang masuk. Begitu masuk itu pesawat tempur, melewati radar itu, semua tombol nggak berfungsi. Mau lempar peluru, mau lempar senjata, mau turunkan apa, nggak bisa berfungsi. Udah di close. Jadi memang situasi umat Islam dalam keadaan persenjataan yang sangat lemah. Beli senjata dari sana, udah chipnya mereka pegang. Lewat di udara sini, langsung otomatis close. Semua peluru nggak bisa keluar. Kendali diambil alih. Jadi kita dalam situasi seperti ini mendoakan mereka. Kalau tengah malam kita bangun tahajud, doakan. Kita habis sholat 5 waktu, doakan. Harus doakan, wajib. Habis sholat 5 waktu, doakan. 5 waktu, jangan lepas. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, diberikan kedamaian, diberikan kekuatan. Doakan. Kirimkan Al-Fatihah kepada yang hidup dan yang sudah meninggal dunia. 400.000 orang mati dalam satu hari. Bukan 1-2 orang. Ratusan ribu. Termasuk ini pimpinan mereka meninggal dunia. Sayyid Hasan Nasrullah. Ini pejuang di depan puluhan tahun dia bela umat Islam. Dan sudah meninggal dunia di bom. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan maghfirah. Allah angkat derajatnya. Kita melihat dia meninggal dunia, tapi di hari ini dia sudah tersenyum. Dia sudah tersenyum, tugasnya sudah selesai. 30 tahun lebih dia bela, berjuang. Hari ini dia senyum. Rahmat buat dia. Tinggal kita nih, apa yang bisa kita perbuat untuk saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah khususnya. Nah, ini pesannya Nabi sama Mu'adz bin Jabal. Yassir wala tu'assir, basyir wala tunaffir. Kasih mudah urusan orang, jangan persulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ada lagi orang punya moto, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ada. Kok jadi begini? Kok jadi begini? Kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah? Ini bertentangan dengan konsepnya Nabi. Kalau konsepnya Nabi, yang sulit dimudahkan. Urusan yang sulit dikasih mudah. Ini konsepnya Nabi. Kalau kita punya konsep, manusia punya konsep. Kalau mudah dipersulit, ini berlawanan dengan konsepnya Nabi Muhammad yang 1400 tahun yang lalu. Ada satu sahabat ahli ibadah.
namanya Abdullah bin Abbas. Dia suka ibadah di Masjid Nabawi. Pas lagi musim Ramadan, lagi puasa. Duduk di Raudhah. Raudhah itu antara makamnya Nabi dengan mimbarnya Nabi. Raudhah min Riyadil Jannah. Yang hari ini kalau mau masuk di situ pakai barcode. Daftar dulu. Setelah daftar tunggu jawaban. Boleh masuk lusa jam sekian. Gak boleh meleset. Jam sekian, tanggal sekian. Jam ini sudah ditentukan baru kita boleh masuk di Raudhah. Hari ini susah masuk di Raudhah. Zaman itu sahabat Abdullah bin Abbas lagi duduk di Raudhah. Lagi baca Quran. Tiba-tiba selesai dia baca Quran, dia lihat di sampingnya ada satu orang seperti punya hajat sama dia. Abdullah bin Abbas tutup Al-Quran, panggil ini sahabat. Sepertinya ada yang mau dibicarakan. Dia bilang tidak, saya ini punya sesuatu, masalah begini diceritakan. Kata Abdullah bin Abbas, kalau begitu saya mau bantu kamu menyelesaikan masalahmu untuk bicarakan kepada fulan bin fulan. Dia waktu dengar Abdullah bin Abbas mau bantu menyelesaikan permasalahannya, dia gembira. Dia berdiri, serentak dia berdiri, dia baru sadar, ini bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas lagi i'tikaf, lagi senang baca Quran. Kok tiba-tiba saya datang malah memutuskan dia. Serentak si tamu ini bilang, maaf Abdullah bin Abbas, ini saya ganggu kamu lagi ibadah. Kamu lagi i'tikaf, lagi baca Quran. Lanjutkan saja, urusan saya gampang. Nanti waktu yang lain dibicarakan. Abdullah bin Abbas bilang begini, ini sahabat Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, wahai rajul, kamu biar tahu, sahibu hadal gabar, yang dikubur di samping kita ini, yaitu ditunjuk makamnya Nabi, yang dikubur di samping ini, makamnya Rasulullah, beliau pernah bersabda, sabda ucapannya masih teringat di telinga saya, belum hilang bahasa Nabi. Nabi Muhammad berbahasa seperti ini, wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, kalau kamu keluar berjalan menyelesaikan urusan orang, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu i'tikaf di masjid saya ini 10 tahun. Bahasa Nabi belum hilang, dalam ingatanku belum hilang. Bagaimana saya mau tetap i'tikaf, duduk di masjid, sementara kamu punya urusan, bisa saya bantu untuk saya selesaikan. Jadi saya harus bantu kamu, karena sahib hadal gabar kasih nasihat dulu di masa hidupnya. Ya Ibnu Abbas, kalau kamu berjalan menyelesaikan urusan orang, itu lebih baik daripada kamu duduk di masjidku ini 10 tahun. Padahal duduk di masjidnya Nabi, satu hari sama kayak duduk di masjid kita di Indonesia 1000 hari. Bandingannya 1000 kali lipat. Jadi kalau 1 tahun duduk di masjidnya Nabi, sama kayak duduk 1000 tahun di masjid kita. Bagaimana kalau 10 tahun? Lebih mulia. Menyelesaikan, meringankan urusan orang. Ini ada cerita kalau masih ada waktu. Masih ada waktu ya. Kita lanjut sedikit. Nabi Muhammad pernah ada duit 8 dirham. Nabi mau ganti baju yang baru. Mau beli baju. Nabi pergi ke pasar. Di tengah jalan ada satu orang susah. Bilang sama Nabi, bantu saya kehilangan uang. Rupanya dia budak. Dia disuruh majikannya belanja, duit hilang. Hilang duit. Dia kebingungan, mau pulang takut, nggak bawa belanjaan. Nabi lihat dia dalam keadaan kesulitan. Nah, Nabi langsung tanya, berapa uangmu yang hilang? 2 dirham. Baik, kata Nabi, nggak usah menangis ibu, nggak usah menangis. Ini 2 dirham. Ya, ini 2 dirham, ibu tenang. Sudah selesai masalah. Nabi lanjut masuk pasar. Beli gamis 6 dirham.
Selesai beli gamis, Nabi Muhammad bawa itu gamis. Di tengah jalan ada yang teriak, siapa yang ganti saya punya baju ini? Bajunya udah rusak. Saya doakan mudah-mudahan dia didandani Allah hari kiamat. Nabi lihat, bajunya udah robek-robek, nggak layak pakai. Ini ada baru dibeli. Kata Nabi begini, saya kasih kamu baju. Ini baju baru. Gembiralah. Dia dikasih baju sama Nabi. Jalan 2 langkah. Si ibu tadi yang kehilangan duit masih nongkrong di perempatan. Nabi tanya, kenapa masih di sini ibu? Dijawab sama si ibu, saya mau pulang takut, waktu udah lambat. Ini bisa masalah. Makanya saya minta tolong kalau bisa Nabi temenin saya pulang ke rumah majikan saya supaya saya nggak dimarahin. Ini 8 dirham udah habis. 2 dikasih sama dia, 6 beli baju kasih dia, habis. Minta temenin pulang lagi. Nabi yang baik hati, lihat ini orang ketakutan. Seperti Nabi tugaskan Mu'adz tadi, jangan takutin orang. Ini lagi ketakutan, rasa takutnya mau dibeli sama Nabi. Mau dibeli sama Nabi. Cara belinya bagaimana? Nabi harus antar. Kata Nabi, baik, ibu gak usah takut. Sekarang saya antar ibu ke rumah majikan. Ayah, kita jalan. Gembira dia. Begitu diantar sama Nabi sampai di rumah majikan, Nabi Muhammad ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bilang, rumah kosong. Ada. Saya tadi tinggalkan ada orang di dalam. Kok udah 2 kali nggak dijawab? Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad punya suara lantang. Yang ketiga baru dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu. Kata Nabi, ini budak kamu. Ada masalah tadi di jalan. Dia kehilangan duit, sudah saya ganti. Dan sekarang dia ini mau pulang kemari, takut sama majikannya, takut kena marah karena jadwal pulang udah lambat. Hari ini saya datang temani dia supaya kamu kasih dia maaf atas keterlambatan. Dijawab sama sahibul bait, ya Rasulullah, bukan cuma saya mau kasih maaf, saya merdekakan dia ya Rasulullah. Hari ini dia merdeka, Nabi yang antar. Nabi Muhammad cuma mau minta sahibul bait supaya maafkan. Sahibul bait ini muridnya Nabi. Kata sahibul bait, bukan cuma saya maafkan ya Rasulullah, tapi saya merdekakan dia ya Rasulullah. Gembira Nabi Muhammad. Kata Nabi dalam sabdanya, boleh saya mau bertanya? Boleh ya Rasulullah. Saya 3 kali kasih salam. Kamu tadi di mana? Dijawab, ya Rasulullah, salam yang pertama Rasul sampaikan kami dengar sekeluarga. Kami enggak jawab sebab kami masih berharapkan suara doamu ya Rasulullah. Karena assalamualaikum itu doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, keselamatan, keberkahan buat ahlul bait. Itu salam. Yang kedua, kami dengar lagi suaramu dengan jelas ya Rasulullah. Kami belum mau jawab. Kami masih berharap doamu yang kedua. Yang ketiga, kami berharap lagi yang 3 kali. Barulah kami jawab ya Rasulullah. Bukan karena kami tidak dengar, tapi karena kami pengen mendapatkan doa dari salammu ya Rasulullah. Pulang Nabi Muhammad angkat tangan, ya Allah. Hari ini dalam sejarah 8 dirham membawa berkah. 8 dirham hari ini bawa berkah. Memerdekakan seorang budak gara-gara 8 dirham. Membebaskan seorang yang dalam kesulitan dalam 8 dirham. Dan juga memberikan pakaian kepada orang yang tidak berpakaian yang layak
dalam 8 dirham. Ya Allah, 8 dirham hari ini adalah 8 dirham yang paling berkah. Pulang Nabi Muhammad, wala bawa duit, wala bawa baju, wala bawa apa-apa, tapi bawa kegembiraan hati. Hati senang, bahagia. Kenapa? Karena akhlak-akhlak yang mulia ini yang dilakukan. Kadang-kadang orang kalau membantu urusan orang, itu dadanya dibuka sama Allah. Dikasih lapang. Yang bisa melapangkan dada itu cuman membantu orang. Itu yang buka Allah yang punya dada. Yang ciptakan jantung hati itu Allah. Yang punya kunci buka itu hati lapang Allah. Nabi Muhammad ajarkan, mau hatimu dibuka jadi lapang, terbuka, bahagia, senang. Mudahkan urusan orang. Bantu orang. Nanti dari langit buka itu hatimu. Hatimu akan besar bahagia. Hati besar dan bahagia itu kamu tidak akan dapat. Biar duitmu terliunan di dalam bank, kamu tidak akan dapat itu kebesaran hati. Kecuali kamu tolong orang, bantu orang, mudahkan urusan orang. Itu dari langit yang turun. Bukan jumlah rekening yang membesarkan hati manusia. Sayyidina Ali nih penutup. Boleh ya? Sayyidina Ali nih. Ini kan muridnya Nabi, mantu Nabi, sahabat Nabi. Dia pangkatnya 3. Murid juga. Dari umur 6 tahun udah diasuh sama Nabi. Sahabat juga. Karena Nabi Muhammad persaudarakan dirinya Nabi sama Sayyidina Ali menjadi saudara ketika masuk Madinah. Yang ketiga, mantu juga. Karena nikah dengan putrinya Nabi Muhammad. Yang keempat, sepupu juga. Karena ayahnya Sayyidina Ali sama ayahnya Nabi ada kakak kandung. 4 pangkatnya Sayyidina Ali. Satu kali ada laku barang jualan. Ada jualan dalam rumah itu, jualan baju tenun. Siti Fatimah suka bikin itu baju. Sayyidina Ali jualan dalam rumah tangganya Sayyidina Ali bersama putri Nabi. Satu kali nih baju laku. Yang beli Salman Al-Farisi. Begitu laku ini baju, gembira satu rumah karena udah 3 hari nggak makan. 3 hari nggak makan. Sayyidina Ali udah perutnya kosong 3 hari. Siti Fatimah kosong 3 hari. Anak Al-Hasan wal Husain kosong perut udah 3 hari. Tiba-tiba Allah kirim Salman Al-Farisi belanja. Dapat berapa dirham? Begitu dapat berapa dirham, satu rumah gembira. Kenapa? Ini bakal beli makanan. Keluar Sayyidina Ali bawa hasil dagangan. Pergi ke pasar. Di tengah jalan, ada satu orang bilang, saya kelaparan. Udah sekian hari nggak makan. Berapa hari antum nggak makan? Udah 5 hari. Wah, kita baru 3 hari. Kelihatannya kamu lebih pantas nih. Kasih. Jalan lagi, ada lagi orang kesulitan. Sama, semua urusan memudahkan orang. Sampai terakhir masih ada sisa duit, belanja makanan. Begitu selesai belanja makanan, bungkus mau bawa pulang. Tengah jalan ada lagi orang. Kasih lagi nih makanan. Ini rumah udah pada nunggu nih. Siti Fatimah Zahra. Waktu Sayyidina Ali keluar, udah senang hatinya. Al-Hasan wal Husain, udah senang hatinya. Abah sebentar lagi datang bawa makanan. Bawa duit ke pasar. Bawa duit. Begitu ketuk pintu Sayyidina Ali, dibuka satu rumah berseri-seri wajahnya. Begitu masuk, dia kok ayah nih gak bawa apa-apa. Mau diumpetin di mana? Kelihatan kantong kosong, bingkisan gak ada. Udah paham dah, serumah udah paham dah. Ini udah habis di jalan nih. Udah paham. Siti Fatimah sebagai syariat tanya,
Tadi duit yang baju yang laku masih ada. Ada. Tadi saya belanja begini. Sampai tadi dekat rumah ada lagi yang minta. Lebih lapar dari kita. Jadi semua saya bagi. Jadi hasil baju yang laku tadi nggak jadi uang, nggak jadi makanan. Habis. Tenang. Coba saya mau cari jalan. Keluar lagi Sayyidina Ali. Mau ketemu sama Nabi Muhammad. Di tengah jalan ketemu satu orang Badui. Pegang onta. Si Badui tegur Sayyidina Ali. Hai, mau beli nggak nih onta saya? Mau beli pakai apa? 1 rupiah nggak ada. Maaf, saya nggak pegang duit, nggak punya duit. Nih onta mau beli pakai apa? Yang punya onta bilang begini. Kamu kalau memang suka onta saya dan mau beli, saya jual 100 dirham. Iya 100 dirham, duitnya dari mana? Ini mau beli satu gelas air nggak ada. Satu bungkus nasi nggak ada. Yang punya onta bilang nggak usah pikirin duit. Yang penting kamu mau beli, duit nyusul. Kapan kamu punya duit bayar. Yang penting onta saya laku nih. Wah bagus juga ini. Momen. Berapa harganya? 100. Ya udah dikasih utang nggak mungkin nawar lagi. Udah dikasih utang mau nawar lagi kan nggak enak. Ya udah baik 100 dirham. Bayar nanti ya kapan ada duit. Iya. Dibawa onta sama Sayyidina Ali. Baru berapa langkah berjalan. Jalan. Ada satu orang. Hai pemuda, tuh onta mau dijual? Mau dijual, memang mau dijual. Mau dijual berapa? Saya mau jual 160 dirham. Kata orang kedua ini, saya periksa dulu ya. Periksa. Buka giginya, kakinya, semua sempurna. Baik. 160 dirham saya bayar. Saya nggak tawar lagi. Terima sama Sayyidina Ali. Ini onta dibawa, Sayyidina Ali balik lagi ke tempat orang yang punya onta. Nih 100 dirham lunas. Terima kasih. Sayyidina Ali gembira, ini semua gembira. Pulang bawa 60 dirham. 60 dirham. Belanja bawa pulang. Siti Fatimah Zahra kaget. Kata Siti Fatimah, dari mana semua ini uang wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, ini uang dari kita mudahkan orang tadi. Tadi kita udah mudahin urusan orang. Satu persatu kita mudahkan urusan orang. Ini urusan kita dipermudah sama Allah. Baliknya 60 dirham. Kata Sayyidina Ali, saya mau cerita kejadian ini sekarang ke rumah Nabi. Pergi ke rumah Nabi Muhammad. Begitu lihat rumah Nabi, Nabi di masjid. Sayyidina Ali masuk dalam masjid. Begitu Nabi di dalam masjid lagi duduk, Sayyidina Ali masuk. Sayyidina Ali begitu duduk di depan Nabi, Nabi Muhammad bilang, selamat datang ya Ali. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah saya datang kemari. Kata Nabi, sebentar ya Ali, kamu yang mau cerita atau saya yang cerita? Dijawab sama Sayyidina Ali, ya Rasulullah, masa saya yang mau cerita kalau Nabi Muhammad yang menawarkan mau bercerita? Nabi lebih pantas. Baik ya Ali, sekarang saya yang cerita. Pemilik onta yang pertama itu malaikat Mikail. Dia jual ontanya 100 dirham. Pembeli yang kedua itu malaikat Jibril.
Dia beli dengan harga 160 dirham. Ini semua kemudahan ya Ali karena kamu nolong orang. Disinilah konsep keyakinan yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Yakin kamu mudahkan orang, pasti kamu punya urusan akan dipermudah oleh Allah. Cara Allah mau bantu manusia banyak cara. Allah bisa turunkan malaikat. Allah bisa turunkan makhluk yang lain yang menyerupai manusia untuk menyelesaikan permasalahan kita dalam hidup. Tapi kuncinya satu. Dalam hidup kita berkonsep, mudahkan urusan orang, jangan persulit. Kasih kabar gembira terus sama orang, jangan kasih takut-takuti orang. Mudah-mudahan nasihatnya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal bisa menjadi hadiah kita pada Maulud hari ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kita jangan bergerak. Kita azan langsung qomat sebab udah asar. Mudah-mudahan nggak batal wudhu. Kalau nggak batal wudhu langsung sholat. Kalau Ustadz saya batal nggak berarti nggak batal. Kalau ragu berarti tidak batal. Kalau yakin baru batal. Kalau ragu berarti tidak. Itu hukumnya. Kapan kita ragu, hilangkan keraguan bahwa saya tidak batal. Mudah-mudahan sekarang azan yang pendek aja. Setelah itu langsung qomat kita sholat asar. Mohon maaf dan terima kasih banyak kepada Sahibul Bait Haji Hendri beserta keluarga, Bapak Haji Lajuddin, Abah Lukman, mudah-mudahan sehat selalu panjang umur. Bapak Kiai Haji Jalal sehat selalu panjang umur. Ustadzuna Fikri mudah-mudahan sehat selalu panjang umur. Bapak Haji Lajuddin dan semua tamu-tamu mudah-mudahan hajat semuanya gobul. Dan tidak ada orang yang datang ke acara Maulud Nabi Muhammad kecuali pasti pulang dengan membawa keberkahan dan kebahagiaan dunia dan wal akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum